Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Priantoro Nugroho dengan NIM 200907501021 dari Program Studi Bisnis Digital Kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengertian fungsi linear dan penerapannya di lingkungan ekonomi dan bisnis untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Matematika Bisnis. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke topik pembahasan berikut ini. Pertama-tama, kita masuk ke pengertian fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Unsur-unsur pembentuk fungsi antara lain, yang pertama ada variabel. Variabel adalah unsur yang sifatnya berubah-ubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Variabel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel bebas atau variabel independen dan variabel terikat atau variabel dependen. Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan variabel lainnya. Adapun variabel terikat adalah variabel yang diterangkan oleh variabel bebas. Yang kedua ada koefisien. Koefisien adalah bilangan atau angka yang diletakkan tepat di depan suatu variabel dan merupakan terkait dengan variabel yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada konstanta. Konstanta sifatnya tetap dan tidak terkait dengan suatu variabel apapun. Selanjutnya, fungsi linear. Pertama-tama kita masuk ke pengertian fungsi linear. Fungsi linear adalah ekspresi matematis yang ketika digambarkan akan membentuk garis lurus. Fungsi linear adalah fungsi sederhana yang biasanya terdiri dari konstanta dan variabel sederhana tanpa eksponen. Jenis fungsi ini populer di bidang ekonomi karena kesederhanaan dan kemudahan dalam penanganannya. Fungsi linear secara harfiah adalah rumus untuk garis lurus ketika dipecahkan dan semua fungsi variabel diganti dengan konstanta. Contohnya, persamaan dasar dari fungsi linear adalah Y sama dengan MX plus B. Y di sini adalah variabel dependen. Biasanya yang sedang kita pecahkan sehingga terletak di sebelah kiri tanda sama dengan. Selanjutnya, X menggambarkan variabel independen yang kita manipulasi untuk mendapatkan hasil Y yang berbeda. M di sini adalah koefisien variabel independen yang menentukan laju perubahan Y. Dan B adalah istilah konstanta atau intercept dari Y. Selanjutnya kita masuk ke penerapan fungsi linear. Saya akan menjelaskan penerapan fungsi linear di lingkungan ekonomi dan bisnis. Di antaranya terdapat pertama ada fungsi permintaan, yang kedua ada fungsi penawaran, yang ketiga ada keseimbangan pasar, dan yang terakhir ada pengaruh pajak. Yang pertama, konsep dasar fungsi permintaan. Fungsi permintaan menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah dari produk yang diminta. Apabila harga naik, maka jumlah produk yang diminta akan berkurang. Dan sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah produk yang diminta akan bertambah. Persamaan dari fungsi permintaan yaitu Q sama dengan A dikurang BP. Pada persamaan permintaan, Q merupakan quantity atau kuantitas dan P sama dengan price atau harga. Dapat dilihat bahwa tanda P dan Q memiliki tanda yang berbeda. Hal ini menyimpulkan bahwa gerakan harga berbeda dengan gerakan jumlah. Kurva permintaan akan membentuk lereng menurun, sehingga hubungan dari variabel harga dan variabel jumlah menunjukkan hubungan yang negatif. Selanjutnya, kita masuk ke konsep dasar fungsi penawaran.
Fungsi penawaran menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah dari produk yang ditawarkan. Apabila harga naik, maka jumlah produk yang ditawarkan akan bertambah. Dan apabila harga turun, maka jumlah produk yang ditawarkan akan berkurang. Dalam persamaan fungsi penawaran, yaitu Q sama dengan minus A ditambah BP. Dapat dilihat bahwa tanda P dan Q memiliki tanda yang sama, yaitu sama-sama positif. Hal ini menyimpulkan bahwa gerakan harga searah dengan gerakan jumlah. Kurva penawaran akan membentuk lereng menaik karena hubungan dari variabel harga dan variabel jumlah menunjukkan hubungan yang positif. Selanjutnya, kita masuk ke konsep keseimbangan pasar. Suatu barang mencapai keseimbangan atau equilibrium jika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Dapat kita lihat, ini merupakan gambaran dari kurva keseimbangan pasar. Garis yang menurun merupakan kurva dari permintaan, sedangkan pada garis yang menaik merupakan garis dari kurva penawaran. Dan titik pertemuan antara dua garis tersebut merupakan titik keseimbangan atau titik equilibrium. Di sini terdapat garis putus-putus menuju sumbu Y yang merupakan jumlah dari harga, dan garis putus-putus yang menuju sumbu X merupakan jumlah dari jumlahnya. Kita masuk ke contoh soal keseimbangan pasar. Diketahui, fungsi permintaan pada suatu pasar sebagai berikut. QD sama dengan min 4P ditambah 1100. Kemudian fungsi penawaran didefinisikan sebagai QS sama dengan 6P min 150. Buatlah kurva dan tentukan keseimbangan harga pasar dari fungsi-fungsi tersebut. Baik, kita masuk ke pembahasannya. Keseimbangan dalam harga pasar diperoleh saat QD sama dengan QS. Oleh karena itu, bisa dibuat bentuk persamaan QD sama dengan QS min 4P ditambah 1100 sama dengan 6P min 150. Min 4P dikurang 10P sama dengan min 150 dikurang 1100. Min 10P sama dengan minus 1250. P sama dengan 125. Jadi, harga keseimbangan pasarnya adalah 125. Untuk menggambarkan kurva, kita akan cari Q dari masing-masing pada saat harga keseimbangan 125. Caranya dengan mensubstitusikan nilai P pada keseimbangan pada masing-masing fungsi permintaan dan fungsi penawaran, yaitu QS sama dengan 60P min 150 sama dengan 60 dikali 125 min 150 sama dengan 600. Dan QD-nya sama dengan min 4P ditambah 1100 sama dengan min 4 dikali 125 ditambah 1100 sama dengan 600. Jadi, nilai produk saat keseimbangan pasar adalah ketika permintaan dan penawaran berjumlah 600. Maka, bisa dibuat kurva sebagai berikut. Dan yang terakhir, kita masuk ke pengaruh pajak. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi naik. Sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak tersebut ke konsumen, yaitu dengan jalan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Akibatnya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebelum pajak.
di lain pihak jumlah keseimbangannya menjadi lebih sedikit. Pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas dengan penggal yang lebih besar atau lebih tinggi pada sumbu harga. Jika sebelum pajak persamaan penawarannya P sama dengan A plus BQ, maka sesudah pajak ia akan menjadi P sama dengan A plus BQ ditambah T atau A plus T ditambah BQ. Kita masuk ke contoh soal tentang pengaruh pajak pada keseimbangan pasar. Fungsi permintaan pada sebuah barang ditunjukkan dengan P sama dengan 15 min Q, sedangkan fungsi penawaran ditunjukkan dari P sama dengan 0,5 Q plus 3. Jika pada barang tersebut dikenakan biaya pajak sebesar Rp3 per unit, tentukan harga keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Tambahkan juga kurva pergeseran harga keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak. Baiklah, kita masuk ke pembahasannya. Untuk keseimbangan harga sebelum pajak, maka kedua fungsi harus diubah dulu dalam bentuk Q. Fungsi permintaan yang tadinya P sama dengan 15 min Q diubah menjadi Q sama dengan 15 min P. Sementara untuk fungsi penawaran diri, dari yang tadinya P sama dengan 0,5 Q plus 3 diubah secara matematis sehingga diperoleh hasil Q sama dengan 2P min 6. Harga keseimbangan pasar terjadi saat QD sama dengan QS dan persamaan tersebut diselesaikan menjadi QD sama dengan QS 15 min P sama dengan 2P min 6. Min P dikurang 2P sama dengan min 6 dikurang 15. Min 3P sama dengan min 21. P-nya sama dengan 7. Jadi harga keseimbangan pasar sebelum pajak adalah Rp7. Untuk jumlah barang yang ditawarkan atau yang diminta, substitusikan ke fungsi Q. Bisa salah satunya saja, terserah mau yang mana. Q sama dengan 2P kurang 6 sama dengan 2 dikali 7 dikurang 6 sama dengan 8. Kesimpulan akhir yang diperoleh pada kondisi sebelum pajak yaitu jumlah barang adalah 8 dan jumlah harga yaitu Rp7. Untuk keseimbangan setelah pajak, maka fungsi penawaran ditambahkan pajak sehingga fungsi penawaran yang pada awalnya yaitu P sama dengan 0,5 Q plus 3 ditambah dengan pajak menjadi P sama dengan 0,5 Q ditambah 3 ditambah 3. Dari fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q plus 6, maka dibentuk fungsi tersebut dalam bentuk Q hingga mendapatkan hasil menjadi Q sama dengan 2P kurang 12. Langkah penyelesaian selanjutnya yaitu sama dengan sebelumnya, yaitu QD sama dengan QS, 15 min P sama dengan 2P min 12. Min P dikurang 2P sama dengan min 12 dikurang 15. Min 3P sama dengan 27 min 27. P-nya sama dengan 9. Jadi, setelah pajak, harga keseimbangan menjadi Rp9 atau naik Rp2 dari harga keseimbangan sebelum adanya pajak. Kemudian, jumlah produk pada saat keseimbangan harga adalah Q sama dengan 15 min P sama dengan 15 dikurang 9 sama dengan 6. Kesimpulannya adalah keseimbangan harga setelah pajak adalah Rp9 dengan total produknya yaitu 6. Untuk kurva pergeseran keseimbangan harga pasar sebelum dan sesudah pajak bisa dilihat dalam bentuk grafik di bawah ini. Warna hijau adalah harga keseimbangan sebelum pajak dan warna merah
adalah kurva keseimbangan harga setelah pajak. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.